Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada ibadah Minggu pagi ini tanggal 27 September 2020, kita akan menggunakan liturgi Minggu biasa yang ke-26 dengan warna liturgi hijau. Tema ibadah pada Minggu pagi ini adalah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tri Atmojo dari GKJ Kendal. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, Berhimpun Semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini di dalam kehidupan kita diundang oleh Tuhan untuk kita mengukur, menguji dalam kehidupan kita tentang bagaimana sebaiknya kehidupan itu, apakah kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih di dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita sesuai dengan firman-Nya sebagai hukum kasih yang saat ini mari kita dengarkan melalui Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa kita, serta pelanggaran kita, serta kita memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Kita menyanyikan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat 27, bait yang pertama, Meski tak layak diriku. Oh
jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendaknya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang tercantum di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 yang demikian sabda firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan dan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun cara menyampaikan persembahan dapat kita lakukan melalui transfer rekening atas nama GKJ Krapyak, atau kita menggunakan fasilitas aplikasi kode QRIS melalui pembayaran GoPay, Linkaja, atau OVO, atau Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di depan ruang konsistori GKJ Krapyak. Di dalam mengaturkan persembahan, kita memperhatikan firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam mengaturkan persembahan, kita akan menyanyikan pujian syukur dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Marilah kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kami masih memiliki kesempatan untuk dapat bersekutu, kami dapat beribadah dan memuliakan nama Tuhan, meskipun dengan cara online yang saat ini kami lakukan. Tetapi biarlah apa yang kami lakukan ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, karena kami juga memiliki kesempatan untuk membawa persembahan kami. Kami memiliki kemampuan untuk menyediakan berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami, bagi pelayanan kami di gereja GKJ Krapyak ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau yang memilih kami
untuk dapat mengelola persembahan ini, untuk dapat kami pergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan kami. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin, Tuhan yang mengurapi, sehingga apa yang boleh disampaikan adalah oleh karena hikmat dan firman dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini diambil menurut Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan yang ke-32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32 yang demikian firman-Nya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya.
Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Ibadah tanda kesetiaan. Inilah yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ibadah saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara adalah manusia, ciptaan yang berharga di mata Allah. Manusia selalu dijaga, selalu dipelihara oleh Allah. Dan jikalau kita selaku manusia ini mau melihat dan menghitung seberapa banyak berkat Tuhan, maka sebenarnya kita akan selalu merasakan kagum, merasakan takjub atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian rasa syukur ini mewujudkan kita untuk senantiasa dekat kepada Tuhan dalam sebuah relasi, dalam sebuah hubungan. Atau bahkan seringkali wujud syukur ini ditandai dalam sebuah ibadah, baik secara komunal maupun secara personal kita. Di dalam ibadah ini kita juga merasakan bahwa perjumpaan Tuhan begitu dekat, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan di masa pandemi ini, ketika kita hanya mampu beribadah kepada Tuhan melalui online, tetapi kita tetap merasakan karya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita saat ini diajak bersama menghayati firman Tuhan, di dalam firman ini kita bisa merasakan bahwa begitu besar kuasa Tuhan yang tak tertandingi, yang tak terkalahkan oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang yang ingin mencobai Dia. Sebagaimana para imam-imam kepala ataupun orang-orang yang dituakan di kaum Yahudi atau sering kita sebut dengan anggota Sanhedrin. Di sana dikisahkan ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah untuk mengajar, datanglah para imam dan tua-tua Yahudi, para anggota-anggota yang mulia Sanhedrin, lembaga tertinggi orang Yahudi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Yesus berkaitan dengan banyak hal yang telah dilakukan oleh Yesus. Yesus telah melakukan banyak hal, yaitu ketika kita membaca ayat yang ke-12, di sana disebutkan Yesus menyucikan bait Allah. Ayat yang ke-14, Yesus menyembuhkan orang sakit di bait Allah. Bahkan di ayat 23, Yesus mengajar banyak orang. Hal inilah yang dirasakan risau oleh para imam dan para kepala tua-tua orang-orang Yahudi pada saat itu. Dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa sesudah Yesus menyucikan bait Allah, para imam dan tua-tua yang mengajukan pertanyaan tentang wewenang Yesus, tentang kuasa Yesus, sebetulnya mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk mempersalahkan Yesus, untuk menjatuhkan Yesus di muka rakyat maupun di muka pemerintahan Romawi.
Jikalau Yesus menjawab pertanyaan ini bahwa ia bertindak dengan selaku Mesias, maka sangat mudah bagi para imam untuk mengatakan bahwa Yesus tanpa izin kepada orang Romawi. Atau bahkan ketika mengatakan selaku manusia, kuasa manusia, maka akan diragukan, akan dibalikkan kemampuan Yesus, kuasa Yesus. Maka saudaraku, Yesus menjawab dengan hati-hati. Ini sejalan dengan apa yang pernah Yesus sampaikan, bahwa haruslah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena kuasa Yesus mengerti apa yang ingin ditujukan kepadanya. Yesus pun mempunyai cara, kemampuan untuk membalikkan pertanyaan itu dengan memberikan pertanyaan kepada mereka. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana disampaikan pada ayat yang ke-25 dan 26, mereka pun ketika ditanyai oleh Yesus tentang baptisan Yohanes Pembaptis yang dilakukan itu, mereka tidak bisa dengan tenang, tidak bisa mampu menyampaikan, bahkan mereka ragu atau bahkan ketakutan. Karena kalau mereka menyatakan itu dari surga, maka kita bisa dibalikkan. Kembali Yesus akan menegaskan, kenapa kamu tidak melakukan hal itu? Atau dari manusia mereka takut kepada orang banyak yang menganggap Yohanes Pembaptis adalah nabi. Disinilah sungguh luar biasa kuasa Yesus, kemampuan Yesus yang mengerti akan segala apapun. Yesus tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh para imam dan para tua-tua Yahudi pada saat itu. Sehingga dengan cerdik, dengan cerdas pula, Yesus menegaskan akan kuasa Yesus di dalam kehidupan saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan Yesus ini sebenarnya untuk membuka pikiran mereka tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Yaitu apa yang telah dilakukan memiliki kuasa dari Bapa di surga. Sama seperti yang berasal oleh Yohanes Pembaptis yang dilakukannya. Yaitu berasal dari Tuhan, berasal dari Bapa di surga. Tetapi sekali lagi karena tujuan yang tidak baik yang akan dilakukan di dalam pertanyaan itu, maka para imam dan para tua-tua Yahudi tidak mengerti, tidak melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah kuasa dari Allah. Tidak cukup di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus selalu meneruskan percakapan tersebut dengan menyampaikan kepada mereka melalui sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu tentang seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki yang disuruhnya untuk bekerja di kebun anggurnya. Dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus ini juga memperlihatkan bagaimana respon dari kedua anak ini. Anak yang pertama terlihat taat dan siap melakukan kehendak bapaknya. Akan tetapi dalam kenyataannya ia tidak melakukan apa yang diminta oleh bapaknya. Apa yang dilakukan terlihat baik, terlihat benar. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Anak yang pertama ini adalah gambaran dari para imam dan tua-tua itu. Perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Bapa di surga. Sementara anak yang kedua, yang sepertinya tidak baik,
justru pada akhirnya mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Dalam ayat 31 dan 32, perumpamaan ini menjadi gambaran para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang menerima pengajaran Yohanes Pembaptis, kemudian bertobat, mengakui dosanya, serta bersedia dibaptis sebagai materai pengampunan Tuhan. Dan mereka memulai suatu kehidupan yang baru, sebagaimana dikisahkan dalam Matius pasal yang ketiga. Sedangkan kita juga melihat apa yang terjadi dengan para pemimpin Israel, para imam-imam dan tua-tua sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat yang ke-23. Mereka hanya berhenti dan puas hati, puas diri pada kata-kata saleh saja, pada kata-kata yang menurut mereka baik. Mereka sebagai anak yang pertama, anak yang tidak menaati apa yang diminta oleh Bapaknya, oleh Tuhan, oleh Allah. Mereka justru tidak mengerti, tidak menghormati Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah dan tidak mau dibaptiskan olehnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini juga Tuhan Yesus ingin menaikkan, menghormati, mengajak para imam untuk menghormati Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis sangat erat hubungannya dengan Yesus. Yohanes Pembaptis dipakai oleh Allah untuk merintis jalan Yesus. Dan bahkan kita membaca dalam kitab suci, Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tentunya baptisan ini bukan baptisan karena pengampunan dosa, karena Yesus tidak mempunyai dosa, tetapi ingin menunjukkan bahwa Yesus yang penuh kuasa, yang tinggi derajatnya, yang unggul di antara manusia yang lain, mau merendahkan diri, mau menyerahkan kehidupannya kepada Allah melalui baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita kembali melihat dalam perikop kita, dalam cerita Alkitab yang kita baca saat ini, kita melihat, saudaraku, apa yang dilakukan oleh kedua anak tersebut. Sebenarnya keduanya sama-sama kurang berkenan di hadapan Bapaknya. Akan tetapi sikap anak yang kedua inilah yang ingin diperlihatkan oleh Yesus, bahwa mereka mau sadar akan apa yang telah dilakukannya dan akhirnya mau melaksanakan perintah Bapaknya. Itulah yang membuat ia berkenan di hadapan Bapaknya. Hal ini juga merupakan bagian gambaran tentang pertobatan yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh kita. Sekalipun manusia telah berdosa di hadapan Tuhan, namun kalau ia mau bertobat, mau mengakui kesalahan dan mau berbalik ke jalan yang benar, maka ia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti dengan anak yang kedua yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai anak yang kembali kepada Tuhan, yang menerima pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh kalau kita mau merasakan dan menghayati bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umatnya tidak akan pernah berhenti. Ia selalu memperhatikan umatnya dan memberikan berkat bagi umatnya. Umatnya selalu dikasihi, baik secara jasmani maupun rohani. Terlepas umat itu berbuat dosa ataupun tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan.
Terlebih ketika umat mau melihat dan menghitung berkat Tuhan dalam kehidupannya, maka umat akan senantiasa kagum dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Rasa kagum itu akan mewujudkan rasa syukur dan terima kasih umat kepada Tuhan. Bahkan rasa syukur itu diwujudkan dalam sebuah ibadah. Ibadah yang tidak hanya dalam bentuk persekutuan komunal, tetapi juga dalam bentuk relasi pribadi kita kepada Tuhan. Ibadah bukan hanya bermanfaat untuk menjaga hubungan dengan Tuhan Allah, tetapi melalui ibadah kita yang nyata menjadikan kita menjaga relasi kita, membuat relasi kita, hubungan kita dengan sesama semakin baik. Ibadah yang tidak hanya percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang hebat, yang diutus oleh Bapa. Dan ibadah itu tidak hanya tersampaikan sebagai kata-kata yang bagus, kata-kata yang saleh saja, melainkan ibadah yang seimbang, ibadah yang harus diimbangi, diamalkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dan seturut dengan kata-kata baik dan saleh yang diajarkan oleh Tuhan. Terlebih ketika kita melihat memang ada di sekeliling kita atau saudara-saudara kita yang menentang Tuhan, orang yang jatuh di dalam dosa. Mari saudara, itulah tugas kita. Tugas untuk mendekati, untuk mengajak dan mendorongnya kembali berbalik kepada Tuhan. Berbalik untuk bertobat, sebagaimana gambaran para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang mau menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui Yohanes Pembaptis dan memohon pengampunan dosa sehingga mereka mau dibaptis, dimeteraikan melalui baptisan itu. Dan kehidupan mereka terpelihara oleh Tuhan. Melalui pemeliharaan Tuhan ini sungguh memampukan kita akan setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Janganlah kendor, janganlah putus asa, tetap semangat. Walaupun keberadaan kita di dalam persekutuan ini, kita harus terbatasi oleh karena situasi pandemi COVID-19 dengan kita beribadah secara online. Tetapi ibadah personal kita tidak akan terputus, tidak akan terbatasi kepada Tuhan. Demikian juga kepada sesama. Selamat belajar senantiasa untuk menjalani ibadah yang sejati. Ibadah sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersama masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syukur dan syafaat akan kami hantarkan. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terwujud nyata dalam keterbatasan kami, dalam situasi saat ini, yang membuat kami tak menentu. Kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa kami rasakan dalam hidup ini. Bahkan cinta kasih-Mu tak pernah lepas, senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi ini, kami boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah kami. Kami serahkan kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, keberadaan keluarga kami masing-masing, keberadaan jemaat Tuhan di GKJ Kerapia, maupun majelis, komisi, serta seluruh ornamen kehidupan gerejawi yang Tuhan pakai melalui pelayanan di tempat ini. Kami percaya Engkau tak pernah lepaskan kami. Kuasa kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Bapa Surgawi, perkenankan di tengah ucapan syukur ini, kami datang padamu untuk menghaturkan doa-doa syafaat kami. Kami serahkan seluruh kehidupan pergumulan kami ya Tuhan. Kami selaku umat-Mu, umat yang Tuhan kasihi, Tuhan pelihara. Di dalam situasi saat ini yang seringkali kami rasakan tidak menentu, bahkan kehidupan ekonomi yang juga semakin hari kami rasakan semakin berat. Kondisi kesehatan kami yang seringkali juga mengkhawatirkan atau menakutkan hidup kami ya Bapa. Kami datang kepadamu, memohon kepadamu. Tolonglah kami, terlebih kami yang sedang mengalami sakit. Baik kami saat ini yang sakit dalam perawatan medis, ataupun kami yang saat ini harus beristirahat di rumah kami masing-masing dan dirawat, ditemani oleh keluarga kami. Mari Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir, menolong kami, menjamah kami. Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami rasakan. Bahkan Engkau menjauhkan kami dari wabah virus Corona atau COVID-19 saat ini. Adapun apabila kami Engkau perkenankan terpapar ataupun terkonfirmasi dalam perawatan tim medis, kami pun mohon kekuatan dan kesembuhan dari-Mu, agar kami boleh melalui segala sesuatunya ini yang Tuhan perkenankan dengan tetap sukacita, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami pun berdoa ya Bapa, untuk seluruh ornamen gerejawi, pelayan Tuhan yang Tuhan pakai, majelis gereja Kristen Jawa Kerapia, para komisi yang ada, bahkan Bapak Pendeta Timotius Setianto beserta keluarga. Engkau pun yang memberkatinya, memampukan senantiasa untuk kami semua melayani Tuhan dengan penuh sukacita,
dengan tetap semangat di tengah keberadaan kami di kota Semarang ini, di GKJ Kerapia ini secara khusus. Tak terlupa ya Tuhan, kami pun berdoa untuk keberadaan pemerintahan yang ada. Secara khusus saat ini kami akan bersiap diri di tengah wabah COVID-19 ini. Kami juga mempersiapkan diri untuk pesta demokrasi, untuk pemilihan wali kota atau pilkada serentak yang boleh terselenggara termasuk dalam kehidupan kami di kota Semarang ini. Engkau memakai kami semua sebagai masyarakat, sebagai warga Indonesia kota Semarang di Jawa Tengah ini untuk bersama-sama mensukseskan pilkada serentak pada 9 Desember nanti dengan tetap selalu menjaga kehidupan kami seturut sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana himbauan pemerintah yang boleh kami lakukan sampai saat ini. Sehingga kami dijauhkan dari situasi wabah pandemi COVID-19. Tuhan, kami pun juga menyerahkan sepenuhnya agar kami di tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara, kami mampu untuk mewujud nyatakan ibadah kami yang sejati. Kami mampu mengucap syukur dan menjadi saluran berkat di tengah kesulitan dan ketidakpastian hidup ini. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan tak pernah terlepas dari kehidupan kami. Bapa Surgawi, saat ini pun kami menyerahkan seutuhnya kehidupan kami dalam persekutuan kami, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, terlebih juga di dalam kehidupan kami beribadah kepada Tuhan. Mampukan kami dengan setia untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa syukur dan syafaat kami ini dengan kami bersama-sama berdoa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kita menyanyikan nyanyian pengutusan melalui Kidung Jemaat 413 bait yang pertama, Tuhan pimpin anak-Mu. Aja
yang terkasih kami undang untuk berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera dan senantiasa lakukan firman Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ganing atine wong tuwa lamun nyawang putra wayahira den samya rukun manunggal budi pepindha